Pada video kali ini saya akan membahas tentang metode spesial untuk persamaan diferensial linear. Persamaan diferensial linear itu bisa diselesaikan secara analitik. Kita sudah coba di beberapa video sebelumnya, kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial linear dengan rumus-rumus yang sudah ada secara analitik atau dengan kemampuan matematik kita. Nah, tetapi kadang-kadang susah untuk diselesaikan jika persamaannya itu complicated atau rumit, atau ordernya itu lebih dari 2, misalkan y triple dot atau 4 dot, itu kan susah. Nah, ketika persamaannya itu complicated atau ordernya lebih dari 2, maka metode numerik itu lebih nyaman digunakan, apalagi kalau kita hanya ingin melihat plot dari solusinya. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menyelesaikan secara analitik, memikirkan metode-metode analitik. Itu tidak perlu, kita bisa gunakan metode numerik yang khusus untuk persamaan diferensial linear. Nah, salah satu metodenya adalah metode matrik. Nah, metode matrik ini ya seperti yang judulnya ya. Jadi metode matrik ini bisa kita lakukan hanya untuk persamaan diferensial yang linear. Nah, dengan metode matrik kita bisa mengurangi jumlah baris program dibanding dengan metode di video sebelumnya. Di video sebelumnya kita tidak menggunakan matrik, tapi menggunakan tiap x dot kita tulis persamaannya, x dot kita tulis persamaan. Nah, ini kita bisa menggunakan matrik sehingga mengurangi jumlah baris dalam pembuatan program. Nah, sebagai contoh kita akan membahas tentang sistem massa pegas dan damper atau viscous damping yang dikenai gaya luar. Nah, seperti ini sistemnya. Ada sebuah massa sebesar M, kemudian ditumpuk dengan pegas dengan kekakuan K, dan konstanta dampernya adalah C. Ini dikasih gaya luar sebesar O sebagai fungsi dari T. Ini sebagai contoh, dia gaya luarnya ke atas, ini adalah Y0-nya di sini. Nah, kita buat diagram benda bebasnya, yaitu ketika massa ini bergerak ke atas. Ini ketika bergerak ke atas sejauh Y. Nah, ketika massa ini bergerak ke atas, kita gambarkan gaya-gayanya. Yang perlu kita gambar pertama itu adalah gaya statiknya dulu, yaitu gaya, bukan gaya statik sini, dinamis juga, tetapi ya ini yang terlihat di dengan kasat mata, yaitu gaya akibat gas dan gaya akibat damper serta gaya dari luar ini, itu yang kasat mata. Kemudian kalau kita sudah menggambarkan gaya ketiga dari gaya itu, kita baru memikirkan gaya inersia. Nah, gaya akibat pegas yaitu karena masanya bergerak ke atas, berarti gaya pegasnya ke bawah sebesar K kalikan Y. Nah, gaya akibat dampernya itu adalah ke bawah juga, karena baik pegas maupun damper itu kan dia menahan dari gerakan ke atas, jadi dia berarah ke bawah sebesar C kalikan Y dot. Kemudian ada gaya luar yaitu O sebagai fungsi dari T. Nah, kita tambahkan gaya inersia. Karena masanya itu bergerak ke atas, berarti gaya inersianya itu mengarah ke bawah, yaitu M kalikan Y double dot. Nah, dari keempat gaya ini kita bisa gabungkan dengan menggunakan hukum Newton pertama, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Nah, yang ke bawah adalah positif, yang ke atas adalah negatif, sehingga menjadi MY double dot tambah CY dot tambah KY sama dengan U kalikan T. U sebagai fungsi dari T. Nah, supaya dapat diselesaikan dengan order 45, kita harus rubah persamaan order 2 ini, kita harus rubah jadi order 1, yaitu dalam bentuk Cauchy atau state space. Nah, untuk mengubah dalam state space atau Cauchy ini, kita misalkan X1 itu adalah variable dependennya, yaitu Y, dan X2 adalah turunan dari variable dependennya, yaitu Y dot. Nah, dengan permisalan X1 sama dengan Y dan X2 sama dengan Y dot, berarti X1 dot itu adalah Y dot adalah X2, sehingga X1 dot sama dengan X2. Kemudian Y double dot itu sama dengan X2 dot. Nah, kita punya persamaan pertama, yaitu X1 dot sama dengan X2, kemudian X2 dot sama dengan Y dot. Nah, ini kita substitusi ke sini. Hasil persamaan ini kita substitusi ke sini. Tapi sebelum kita rubah menjadi X2 dot sama dengan, ini kita rapikan sehingga persamaan geraknya itu menjadi Y double dot sama dengan titik-titik. Nah, untuk merubahnya ini adalah langkahnya. Ini adalah persamaan aslinya, yaitu MY double dot tambah CY dot tambah KY sama dengan U kalikan U sebagai fungsi dari T.
Nah, ini kita mau rubah menjadi Y double dot sama dengan, sehingga kita bagi M baik sebelah kiri sama dengan maupun sebelah kanan sama dengan, sehingga menjadi Y double dot tambah C per M Y dot tambah K per M Y sama dengan 1 per M U T. Nah, selain Y double dot yaitu order yang tertinggi, itu selain order tertinggi kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan, sehingga persamaannya menjadi Y double dot sama dengan 1 per M UT kurangi K per M Y dikurangi C per M Y dot. Nah, kita sudah punya persamaan turunan pertama dari X1 dot yaitu X2, kemudian ini kita ganti dengan pemisalan ini, jadi Y double dot kita ganti dengan X2 dot, kemudian Y kita ganti dengan X1 dan Y dot kita ganti X2, sehingga persamaannya menjadi X2 dot sama dengan 1 per M UT dikurangi K per M X1 dikurangi C per Y X2. Nah, kita punya dua persamaan yang merupakan turunan pertama. Nah, berarti ini nanti kita gunakan untuk membuat fungsi X dotnya. Nah, sebagaimana di judul tadi bahwa kita menggunakan metode matrik untuk menyelesaikan persamaan linear ini. Nah, ini linear ya, karena apa? Karena variabel dependen dan turunannya itu pangkatnya satu. Kita lihat variabel dependennya adalah y pangkat 1 ini, y ini pangkat 1, kemudian y dot pangkat 1, y double dot juga pangkat 1. Kemudian syarat yang kedua, itu koefisien yang mengikuti y double dot, y dot dan y itu konstanta. Ini kita lihat M adalah konstan, C konstan, dan K konstan. Nah, kemudian ini bukan konstanta tapi dia merupakan fungsi dari variabel independennya yaitu T. Nah, sehingga ini kita bisa kita katakan ini adalah persamaan diferensial order 2 yang linear, sehingga bisa kita gunakan cara atau metode matrik untuk menyelesaikan persamaan ini. Nah, untuk merubah menjadi matrik, ini kita punya dua persamaan, kita rubah menjadi matrik, maka kita perlu bentuk matrik seperti ini. Sebelah kiri sama dengan adalah X1 X2 dot, yaitu X1 dot dan X2 dot. Ini persamaan yang pertama adalah X1 dot sama dengan X2, kita lihat ini 0 kalikan X1 adalah 0, 1 kalikan X2 adalah X2, ditambah dengan 0 kalikan UT berarti 0, sehingga X1 dot sama dengan X1. Nah, sama dengan yang ini. Dan yang persamaan yang kedua, berarti yang baris yang kedua, X2 dot sama dengan minus K per M kalikan X1, minus K per M kalikan 1, dikurangi C per M kalikan X2, dikurangi ini C per M ya, sorry ini keliru, ini harusnya M. Ini C per M. Di baris yang kedua, X2 sama dengan min K per M kalikan X1, kemudian dikurangi C per M kalikan X2, kemudian ditambah dengan 1 per M kalikan UT. Nah, ini sudah pas, sehingga kita punya persamaan matrik untuk menggambarkan fungsi X dot baik X1 dot maupun X2 dot. Nah, langkah selanjutnya kita ini bentuk matrik tadi kita sederhanakan bentuknya, ini kita jadikan satu variabel namanya yaitu X dot. Jadi X dot nanti terdiri dari dua elemen yaitu X1 dot dan X2 dot. Kemudian ini kita namakan matriknya adalah variabel A, ini kita namakan variabel X, ini kita namakan variabel B, dan ini tetap UT. Nah, kemudian dari soal diketahui bahwa M nya itu 1, C nya 2, K nya 5, dan UT konstan yaitu 10. Nah, untuk menggunakan OD45 kita pertama-tama membuat dulu fungsi X dot-nya. Yaitu fungsi X dot kita namakan dengan MSD yaitu mass, spring, dan damper disingkat. Inputnya ada dua yaitu T dan X. T adalah waktu, ini mau nggak mau harus memang aturannya gitu, kita harus punya T. Meskipun nanti persamaan ini tidak ada variabel T-nya, tetapi kita tetap tuliskan bahwa inputnya itu T dan X. Nah, karena dia merupakan order 2, persamaan diferensial order 2, berarti nanti X-nya ini adalah kondisi awalnya, berarti ada 2. Karena order 2 berarti nanti ada dua elemen. Elemen yang pertama adalah simpangan yaitu X1, kan sesuai dengan pemisalan tadi ya, bahwa simpangannya itu adalah X1 dan X2 itu adalah kecepatannya.
Nah, berarti X1 adalah, jadi elemen pertama dari X adalah kondisi awal dari simpangan, dan elemen kedua itu adalah kondisi awal yang berupa kecepatan. Nah, ini keterangannya, ini untuk mass swing damper. Kemudian posisi variabel pertama, posisi itu adalah variabel pertama ini ya, ini maksudnya ini. Jadi elemen pertama dari X adalah posisi atau displacement, kemudian yang kedua adalah kecepatan, variabel kedua. Nah, kemudian kita tuliskan nilai-nilai M, C, dan K ini serta UT. M nya 10, M nya 1, C nya 2, K nya 5, kemudian UT nya ini U nya adalah 10. Nah, sekarang kita buat matrik A nya, yaitu 0, kemudian 1, min K per M, kemudian min C per M. Kemudian kita buat matrik B nya ini 0, dan baris keduanya adalah 1 per M. Nah, setelah kita buat matriknya, kita tinggal membuat X dotnya, yaitu A kalikan X tambah B kalikan U. Nah, hasil dari X dot ini adalah vektor kolom, artinya nanti akan ada dua elemen yang berbentuk kolom. Nih, X1 dan X2 bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah akibat dari perkalian matriknya. Nah, setelah kita membuat fungsi MSD, kita bisa gunakan OD45. Dengan kondisi awalnya adalah 0, simpangan awalnya 0, kecepatan awalnya atau X2 nya adalah 0. Waktunya atau time span dari 0 sampai 5 detik. Nah, seperti biasa kita buat variabel outputnya adalah T dan X, OD45, function adalah MSD, ini adalah waktunya dari 0 sampai 5, ini adalah kondisi awalnya, yaitu simpangan awal dan kecepatan awalnya 0 dan 0. Kemudian kita plot. Nah, karena ini merupakan differential order 2, berarti X-nya itu nanti akan terdiri dari dua kolom, di mana kolom yang pertama itu menunjukkan simpangan, dan kolom yang kedua itu menunjukkan kecepatan. Sehingga kalau kita pengen memplot baik kecepatan maupun kita pengen memplot buat simpangan maupun kecepatan, maka kita bisa gunakan cara ini. T untuk plot ini X baris, semua baris kolom pertama, berarti ini adalah menunjukkan plot dari kesimpangan, sedangkan untuk kolom kedua itu adalah plot dari kecepatan. Plot dari kecepatan kita kasih tanda garis putus-putus. Ini adalah alternatif dalam, salah satu alternatif dalam penulisan program OD45, atau kalau kita mau jadikan satu file yang kita jadikan satu file fungsi satu file yang nanti yang MSD ini kita jadikan nested function. Nah, kita bisa gunakan cara seperti ini, kita buat file fungsi kemudian kita panggil, atau kita buat satu file fungsi yang tanpa nama, tanpa argumen input dan output, karena kita menggunakan nested function. Karena outputnya adalah nanti plot. Kalau outputnya plot itu kita bisa gunakan sebuah fungsi yang tanpa argumen input dan tanpa argumen output. Nah, ini cara yang nested function ini kita sudah berikan contoh di video sebelumnya, silahkan dicek sendiri. Nah, saya akan coba program ini apakah jalan atau tidak. Yang pertama kita buat ini fungsi MSD, sama persis x dot MSD tx u nya 10, ini sama. Ini outputnya adalah x dot nanti terdiri dari kolom vektor, yaitu dua baris satu kolom. Kemudian ini sudah saya simpan dalam file namanya msd.m, lalu kita panggil dengan cara seperti ini, sama OD45 MSD, waktunya dari 0 sampai 5, kecepatan simpangan awalnya 0, kecepatan awalnya 0. Kemudian kita plot baik kecepatan, baik simpangan atau posisi dan kecepatan. Oke, kita langsung eksekusi. Nah, ini berarti yang biru ini adalah yang simpangan, ini yang hijau adalah kecepatan. Kita lihat ketika simpangannya itu konstan, waktu ini yang konstan ya, konstan gini berarti dia kecepatannya 0. Kita lihat 0 kan, sekitar 0 ya, bener ya, ini kecepatan, ini simpangan, yang hijau ini adalah simpangan. Sekarang kita lihat x dotnya, ini hasil dari fungsi, tidak muncul di workspace nya karena dia lokal variable. Kita lihat x dotnya itu terdiri dari dua, yaitu x1 dan x2, karena sesuai dengan rumus tadi, ini x dot ini x1 dan x2 dot.
Oke, demikian cara menyelesaikan persamaan diferensial yang linear. Itu kita bisa gunakan metode matrik untuk memperoleh plot dari hasil solusi secara lebih cepat. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.